Tahun 1995, Desa Sidosari menjadi salah satu desa yang paling dikenal di wilayah Jawa Tengah. Desa itu memiliki hamparan sawah yang luas dan subur. Hampir setiap pagi, warga desa sudah sibuk pergi ke sawah, mengurus tanaman padi, atau membawa hasil panen ke tempat penggilingan. Bagi warga Sidosari, padi bukan hanya sumber penghasilan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan mereka. Ketika musim panen tiba, desa itu selalu terlihat ramai. Para petani membawa karung-karung berisi gabah, para buruh bekerja sejak matahari terbit, dan para pedagang kecil mencari keuntungan dari ramainya aktivitas warga. Di antara banyak pemilik sawah di desa Sidosari, ada satu nama yang paling terkenal, yaitu Pak Harjo. Ia adalah juragan padi terbesar di desa tersebut. Sawah miliknya membentang luas di beberapa wilayah desa. Ia memiliki beberapa gudang penyimpanan gabah dan banyak pekerja yang bergantung kepadanya. Karena kekayaannya, Pak Harjo sangat dihormati oleh warga. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta bantuan ketika mengalami kesulitan. Namun, tidak semua orang menyukai keluarganya. Beberapa warga merasa keluarga Pak Harjo terlalu membanggakan harta yang mereka miliki. Pak Harjo memiliki seorang anak perempuan bernama Melati. Sejak kecil, Melati sudah terbiasa hidup berkecukupan. Apapun yang ia inginkan selalu tersedia. Ia tidak pernah merasakan kesulitan seperti kebanyakan anak desa lainnya. Ketika anak-anak lain harus membantu orang tua mereka bekerja di sawah, Melati hanya menghabiskan waktunya dengan menikmati kehidupan nyaman di rumah besar milik ayahnya. Saat beranjak dewasa, kecantikan Melati mulai menjadi pembicaraan warga desa. Wajahnya cantik, kulitnya terawat, dan penampilannya selalu terlihat rapi. Banyak pemuda dari desa sekitar yang tertarik kepadanya. Setiap kali ada acara desa, banyak pemuda mencoba mendekati Melati. Ada yang datang membawa buah tangan, ada yang mencoba membantu keluarga Pak Harjo, bahkan ada juga anak juragan dari desa lain yang datang berniat melamar. Namun, hampir semua lamaran itu ditolak. Melati selalu memiliki alasan untuk menolak mereka. Ada yang menurutnya kurang kaya, ada yang pekerjaannya dianggap tidak pantas, dan ada juga yang keluarganya dianggap tidak memiliki kedudukan. Bagi Melati, seorang laki-laki yang ingin mendampinginya harus memiliki harta dan nama besar. Ia tidak ingin hidup sederhana seperti kebanyakan perempuan desa. Sifat itu lama-kelamaan diketahui banyak warga. Melati memang cantik, tetapi banyak orang mulai melihat sisi lain dari dirinya. Ia sering berbicara seenaknya kepada orang yang dianggap lebih rendah darinya. Suatu hari, ketika seorang buruh tani tua datang mengantarkan hasil panen ke rumah Pak Harjo, Melati melihat pakaian orang tua itu yang sudah lusuh. "Pak, kalau bekerja di rumah saya, setidaknya pakai pakaian yang pantas. Jangan sampai orang mengira keluarga saya tidak mampu membayar pekerja," kata Melati dengan nada meremehkan. Buruh tua itu hanya diam dan menunduk. Ia tidak berani menjawab karena takut kehilangan pekerjaannya. Tidak hanya kepada orang tua, Melati juga sering mengejek pedagang kecil yang berjualan di sekitar desa. Ketika seorang penjual makanan lewat di depan rumahnya, Melati pernah berkata bahwa makanan yang dijual itu tidak pantas dimakan oleh orang kaya seperti dirinya. Ucapan-ucapan seperti itu sering membuat warga sakit hati, tetapi mereka memilih diam karena menghormati Pak Harjo. Di sisi lain desa, tinggal seorang pemuda bernama Kasno. Kasno adalah anak dari keluarga sederhana. Ayahnya sudah tidak mampu bekerja berat karena usia, sedangkan ibunya hanya membantu memenuhi kebutuhan rumah dengan berjualan kecil-kecilan. Sejak muda, Kasno terbiasa hidup mandiri. Ia tidak memiliki sawah luas atau usaha besar seperti keluarga Pak Harjo. Untuk membantu keluarganya, Kasno bekerja sebagai kuli bangunan. Setiap pagi, ia pergi membawa peralatan kerja sederhana. Ia membantu membangun rumah, memperbaiki bangunan, atau mengangkat bahan-bahan seperti batu bata dan semen. Pekerjaan itu berat, tetapi Kasno tidak pernah mengeluh. Baginya, selama ia bisa mendapatkan uang halal, pekerjaan apapun akan ia jalani. Walaupun hidup sederhana, Kasno dikenal sebagai pemuda yang baik. Ia sering membantu tetangga yang membutuhkan tenaga. Jika ada warga yang kesulitan mengangkat barang atau memperbaiki rumah, Kasno biasanya datang tanpa meminta bayaran besar. Namun, ada satu hal yang selama ini ia simpan sendiri. Kasno menyukai Melati.
Perasaan itu sudah muncul sejak beberapa tahun sebelumnya. Ia sering melihat Melati ketika gadis itu pergi ke pasar atau menghadiri acara desa. Bagi Kasno, Melati adalah perempuan yang sangat menarik. Ia sadar bahwa dirinya dan Melati berasal dari kehidupan yang berbeda. Tetapi rasa suka itu tetap ada. Beberapa temannya pernah mengingatkan Kasno agar tidak terlalu berharap. "Kasno, kamu jangan terlalu memikirkan Melati. Kamu tahu sendiri dia seperti apa," kata Joko, teman dekatnya, ketika mereka sedang beristirahat setelah bekerja. "Maksudmu?" tanya Kasno. Melati itu melihat orang dari hartanya. Banyak orang sudah mencoba mendekatinya, tapi semuanya ditolak karena dianggap tidak cukup kaya. Kasno hanya tersenyum kecil. "Aku tahu dia anak orang kaya, tapi bukan berarti aku tidak boleh menyukainya." Joko menggeleng. "Bukan masalah boleh atau tidak boleh. Aku hanya tidak ingin kamu sakit hati." Kasno tidak menjawab. Ia tahu perkataan temannya ada benarnya. Tetapi di dalam hatinya, ia masih berharap Melati bisa melihat seseorang bukan hanya dari pekerjaannya. Kasno tidak pernah berniat memaksa Melati menerima cintanya. Ia hanya ingin menyampaikan perasaannya dengan cara yang baik. Hari demi hari berlalu. Kasno tetap bekerja sebagai kuli bangunan. Ia menabung sedikit demi sedikit, membantu keluarganya, dan menjalani hidup seperti biasa. Namun, perasaan terhadap Melati masih ada. Suatu sore setelah pulang bekerja, Kasno duduk di depan rumahnya sambil memperhatikan langit yang mulai gelap. Ibunya melihat wajah anaknya yang terlihat sedang berpikir. "Kamu sedang memikirkan apa, No?" tanya ibunya. Kasno tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu." Ibunya tahu anaknya sedang menyimpan sesuatu, tetapi tidak memaksa bertanya. Malam itu, Kasno mengambil keputusan dalam hatinya. Ia tahu mungkin Melati akan menolaknya. Ia tahu mungkin dirinya akan ditertawakan karena hanya seorang kuli bangunan. Tetapi Kasno tidak ingin terus menyimpan perasaan tanpa pernah mencoba. Suatu hari nanti, ia akan datang menemui Melati dan mengatakan apa yang selama ini ia rasakan. Bukan untuk membuktikan bahwa ia lebih baik dari orang kaya, tetapi karena ia ingin jujur dengan hatinya sendiri. Kasno belum tahu bahwa keputusan sederhana itu akan menjadi awal dari sebuah kejadian besar yang mengubah hidupnya dan kehidupan Melati selamanya. Beberapa minggu setelah Kasno memutuskan untuk menyampaikan perasaannya kepada Melati, Desa Sidosari mulai sibuk mempersiapkan acara sedekah bumi. Acara itu merupakan tradisi tahunan yang selalu dinantikan warga desa sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang mereka dapatkan. Sejak pagi, jalan utama desa sudah ramai. Warga membawa berbagai macam makanan untuk dikumpulkan di balai desa. Para ibu memasak berbagai hidangan, sementara para pemuda membantu memasang hiasan dan membersihkan tempat acara. Bagi warga Sidosari, sedekah bumi bukan hanya acara biasa. Momen itu menjadi kesempatan bagi seluruh warga untuk berkumpul, berbincang, dan mempererat hubungan antar tetangga. Pak Harjo juga ikut berperan besar dalam acara tersebut. Sebagai juragan padi terbesar di desa, ia menyumbangkan banyak bahan makanan untuk warga. Karena itu, keluarganya menjadi salah satu pusat perhatian dalam acara tersebut. Melati datang ke balai desa dengan pakaian yang paling menarik perhatian. Ia mengenakan pakaian yang terlihat mahal dan berjalan bersama beberapa teman perempuannya. Banyak warga yang memperhatikannya. Seperti biasanya, beberapa pemuda mencoba mendekati Melati. Mereka berharap bisa berbicara dengannya atau sekadar mencari perhatian. Namun Melati tetap menunjukkan sikap yang sama seperti biasanya. Ia hanya memperhatikan orang-orang yang menurutnya memiliki kedudukan dan harta. Di antara keramaian itu, Kasno juga hadir. Ia datang bukan sebagai tamu istimewa, tetapi sebagai warga biasa yang ingin mengikuti acara desa. Ia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, meskipun sederhana. Sejak beberapa hari sebelumnya, Kasno sudah mempersiapkan sesuatu. Ia membeli sebuah selendang batik sederhana dari pasar. Harganya tidak mahal, tetapi ia memilihnya dengan hati-hati. Bagi Kasno, hadiah itu bukan tentang nilai barangnya, melainkan sebagai tanda kesungguhan hatinya.
Beberapa temannya yang mengetahui rencana itu sudah mencoba mencegahnya. "No, kamu yakin mau melakukan ini?" tanya Joko ketika mereka bertemu sebelum acara. Kasno mengangguk. "Aku hanya ingin mengatakan yang sebenarnya. Kalau memang dia tidak menerima, aku akan terima." Joko menarik napas panjang. "Aku cuma takut kamu dipermalukan." Kasno diam sebentar. "Aku lebih takut menyesal karena tidak pernah mencoba." Dengan keyakinan itu, Kasno berjalan menuju tempat Melati berdiri. Saat itu, Melati sedang berbicara dengan beberapa pemuda yang datang dari desa sebelah. Mereka adalah anak-anak orang berada yang sering berusaha mendekatinya. Ketika melihat Kasno datang, beberapa orang mulai memperhatikan. Mereka tahu Kasno adalah pemuda yang bekerja sebagai kuli bangunan. Mereka juga tahu Kasno memiliki perasaan kepada Melati. Kasno berdiri beberapa langkah di depan Melati. "Melati," panggil Kasno dengan suara pelan. Melati menoleh. "Ada apa?" Kasno terlihat gugup, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Aku ingin memberikan sesuatu untukmu." Ia mengeluarkan selendang batik yang sudah dibungkus rapi. "Aku tahu mungkin aku bukan orang yang punya banyak harta. Aku juga tahu pekerjaanku hanya kuli bangunan. Tapi aku datang dengan niat baik. Aku ingin mengenalmu lebih dekat." Beberapa warga yang melihat mulai memperhatikan. Suasana yang awalnya ramai perlahan menjadi lebih diam. Melati melihat selendang itu dengan wajah datar. Ia tidak langsung mengambilnya. "Ini maksudnya apa?" tanya Melati. Kasno menjawab dengan jujur. "Aku menyukaimu." Beberapa orang mulai berbisik. Ada yang merasa kasihan kepada Kasno, tetapi ada juga yang penasaran bagaimana reaksi Melati. Melati mengambil selendang tersebut. Kasno sempat merasa lega karena mengira Melati akan menghargai pemberiannya. Namun, dugaan itu salah. Melati melihat selendang batik itu sebentar, lalu tiba-tiba melemparkannya ke tanah. Suasana langsung berubah. Beberapa warga terkejut melihat tindakan Melati. Kasno hanya berdiri diam. "Maaf, Kasno. Tapi kamu benar-benar tidak tahu diri," kata Melati. Wajah Kasno mulai berubah. "Apa maksudmu?" Melati tersenyum sinis. "Kamu pikir hanya karena kamu menyukaiku, aku akan menerima begitu saja?" Beberapa pemuda di sekitar mereka mulai tertawa kecil. Melati melanjutkan perkataannya. "Kamu lihat dirimu sendiri. Kamu hanya seorang kuli bangunan. Apa yang bisa kamu berikan kepadaku?" Kasno menunduk. Ia mencoba menahan perasaannya. Namun Melati belum berhenti. "Bahkan untuk membeli hadiah saja, kamu hanya mampu memberikan selendang seperti ini." Melati menunjuk selendang yang tergeletak di tanah. "Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga seperti kamu bisa hidup bersama keluarga seperti kami?" Beberapa warga mulai merasa tidak nyaman mendengar ucapan Melati. Tetapi Melati tidak peduli. "Kamu seharusnya sadar diri. Orang seperti kamu cukup bekerja mengangkat batu bata, bukan bermimpi mendapatkan anak juragan padi." Ucapan itu membuat Kasno merasa sangat malu. Namun yang paling menyakitkan bukan hinaan tentang pekerjaannya. Melati kemudian membawa nama keluarganya. "Orang tuamu saja hidup susah. Jangan berharap bisa mengubah nasib hanya dengan mendekatiku. Keluargamu tidak akan pernah bisa mengangkat derajatmu." Kalimat itu membuat dada Kasno terasa sesak. Ia bisa menerima jika dirinya dihina. Tetapi ketika orang tuanya ikut direndahkan, hatinya terasa semakin terluka. Beberapa pemuda yang berada di dekat Melati tertawa. "Aduh, Kasno, jangan mimpi terlalu tinggi," kata salah satu dari mereka. Kasno tidak menjawab. Ia hanya menatap selendang batik yang masih berada di tanah. Barang sederhana yang ia beli dengan niat baik kini dianggap tidak berarti. Tanpa berkata apa-apa lagi, Kasno membungkuk mengambil selendang tersebut. Ia memasukkannya kembali ke dalam bungkus. Kemudian ia pergi meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan pulang, Kasno tidak berbicara dengan siapapun. Suara tawa orang-orang yang melihat kejadian tadi terus terbayang di kepalanya. Sesampainya di rumah, ibunya langsung menyadari ada sesuatu yang terjadi. "Kamu kenapa,
No, wajahmu seperti orang habis kena musibah. Kasno mencoba tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Tetapi ibunya tahu anaknya sedang menyimpan luka. Malam itu, setelah ayahnya dan ibunya tidur, Kasno masih duduk sendirian di ruang depan. Selendang batik yang tadi ia berikan kepada Melati masih berada di tangannya. Ia teringat bagaimana Melati menjatuhkannya ke tanah. Ia teringat bagaimana warga tertawa. Ia teringat bagaimana orang tuanya dihina. Untuk pertama kalinya, rasa sakit di hati Kasno berubah menjadi kemarahan. Hari-hari berikutnya, Kasno tetap bekerja seperti biasa. Ia tetap mengangkat batu, mencampur semen, dan menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali melihat rumah besar milik Pak Harjo, ia kembali teringat penghinaan Melati. Suatu sore, ketika Kasno sedang duduk bersama beberapa pekerja bangunan lain, ia mendengar percakapan tentang seseorang yang tinggal di pinggir hutan sebelah timur desa. Orang itu dikenal sebagai dukun yang memiliki kemampuan mengirim penyakit melalui ilmu gaib. Katanya banyak orang datang ke sana kalau punya masalah berat, ujar salah satu pekerja. Kasno yang awalnya hanya mendengar, tiba-tiba menjadi diam. Dukun siapa? Tanyanya pelan. Temannya menatap Kasno. Namanya Mbah Suro. Tapi jangan main-main dengan orang seperti itu. Katanya ilmu yang dia gunakan bukan ilmu biasa. Kasno tidak menjawab. Namun sejak mendengar nama itu, pikirannya mulai dipenuhi satu pertanyaan. Apakah ada cara agar Melati merasakan sakit seperti yang ia rasakan? Dan tanpa disadari Kasno, rasa kecewa yang awalnya hanya luka perlahan mulai berubah menjadi dendam. Sejak kejadian di acara sedekah bumi, kehidupan Kasno berubah. Ia masih pergi bekerja setiap pagi, masih mengangkat batu bata dan membantu para tukang menyelesaikan bangunan, tetapi pikirannya tidak lagi setenang dulu. Orang-orang di sekitarnya mungkin melihat Kasno seperti biasa, tetapi di dalam hatinya masih tersimpan rasa sakit yang belum hilang. Setiap kali ia mengingat bagaimana Melati melemparkan selendang pemberiannya ke tanah, dadanya terasa sesah. Apalagi ketika ia mengingat ucapan Melati yang menghina kedua orang tuanya. Bagi Kasno, kemiskinan bukanlah sesuatu yang memalukan. Ia tahu keluarganya hidup sederhana, tetapi ayah dan ibunya selalu bekerja keras membesarkannya. Karena itu, ketika Melati merendahkan keluarganya, luka yang dirasakan Kasno jauh lebih dalam dibandingkan hinaan terhadap dirinya sendiri. Beberapa hari berlalu, tetapi kemarahan itu semakin besar. Teman-temannya mulai menyadari perubahan sikap Kasno. Kasno, kamu sekarang sering melamun, kata Joko ketika mereka sedang beristirahat di lokasi pembangunan. Kasno hanya diam sambil meminum air dari botolnya. Aku tidak apa-apa. Joko menatapnya dengan serius. Jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang kamu sesali nanti. Kasno tidak menjawab. Nasihat itu sebenarnya masuk ke pikirannya, tetapi rasa sakit yang ia simpan membuatnya sulit berpikir jernih. Suatu malam, setelah semua orang di rumahnya tidur, Kasno duduk sendirian di ruang depan. Lampu minyak kecil menerangi wajahnya yang terlihat penuh pikiran. Di tangannya masih tersimpan selendang batik yang dulu ingin ia berikan kepada Melati. Benda sederhana itu menjadi pengingat tentang penghinaan yang ia terima. Kasno mengepalkan tangannya. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan, gumamnya pelan. Malam itu, ia mengingat percakapan tentang seorang dukun bernama Mbah Suro yang tinggal di pinggir hutan sebelah timur desa. Awalnya Kasno ragu. Ia tahu meminta bantuan dukun untuk mencelakai seseorang bukanlah hal yang benar. Namun rasa kecewa dan amarah membuat pikirannya tertutup. Keesokan harinya, setelah selesai bekerja, Kasno tidak langsung pulang. Ia berjalan menuju arah timur desa melewati jalan kecil yang jarang dilewati warga. Semakin jauh ia berjalan, rumah-rumah warga mulai berkurang. Pepohonan besar mulai memenuhi jalan. Suasana menjadi lebih sepi. Setelah hampir 1 jam berjalan, Kasno menemukan sebuah rumah tua di dekat pinggir hutan. Rumah itu terlihat sederhana. Dindingnya terbuat dari kayu tua, bagian depannya dipenuhi tanaman liar, dan tidak ada rumah lain di sekitarnya.
Kasno berdiri beberapa saat sebelum akhirnya mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pintu kayu itu terbuka. Seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang muncul dari dalam rumah. "Kamu siapa?" tanya lelaki tua itu. "Saya Kasno, Mbah." Orang tua itu memperhatikan wajah Kasno. "Kamu datang bukan untuk mencari obat." Kasno terdiam. Mbah Suro kemudian mempersilakan Kasno masuk. Di dalam rumah itu terdapat berbagai benda yang tidak biasa. Ada botol-botol kecil, kain hitam, dupa, dan beberapa benda yang membuat Kasno merasa tidak nyaman. "Apa yang kamu cari?" tanya Mbah Suro. Kasno menunduk. "Saya ingin meminta bantuan." "Bantuan untuk apa?" Kasno menarik napas panjang. "Saya ingin seseorang mendapat balasan atas perbuatannya." Mbah Suro langsung memahami maksudnya. "Kamu ingin menyakiti seseorang?" Kasno tidak menjawab, tetapi wajahnya sudah memberikan jawaban. Mbah Suro menggeleng. "Pulanglah." Kasno terkejut. "Mbah, aku tahu wajah seperti itu. Kamu datang membawa amarah, bukan masalah yang tidak bisa diselesaikan." Kasno mulai memohon. "Saya sudah dipermalukan, Mbah. Saya dihina di depan banyak orang. Keluarga saya juga dihina." Mbah Suro tetap diam. Orang itu harus tahu bagaimana rasanya direndahkan. Mbah Suro menatap Kasno dengan tajam. Dendam membuat orang merasa benar ketika melakukan kesalahan. Kasno tetap bersikeras. "Saya hanya ingin dia merasakan sakit." Beberapa saat rumah itu menjadi sunyi. Mbah Suro akhirnya berdiri dan mengambil sebuah lampu minyak. "Kamu tahu apa akibatnya jika menggunakan cara seperti ini?" Kasno menggeleng. "Ilmu hitam tidak pernah bekerja cuma-cuma. Apa yang kamu kirim kepada orang lain, suatu hari bisa kembali kepadamu." Namun Kasno sudah terlalu dikuasai kemarahan. "Saya siap menerima akibatnya." Mbah Suro memandangnya lama. "Kamu yakin?" Kasno mengangguk. Akhirnya Mbah Suro menghela napas. "Kalau begitu, kamu harus mengikuti semua aturan. Tapi ingat, setelah ini jangan pernah menyalahkan siapapun atas pilihanmu sendiri." Kasno hanya mengangguk. Sebelum ritual dilakukan, Mbah Suro meminta beberapa benda sebagai media. Sejak kejadian di acara sedekah bumi, kehidupan Kasno berubah. Ia masih pergi bekerja setiap pagi, masih mengangkat batu bata dan membantu para tukang menyelesaikan bangunan, tetapi pikirannya tidak lagi setenang dulu. Orang-orang di sekitarnya mungkin melihat Kasno seperti biasa, tetapi di dalam hatinya masih tersimpan rasa sakit yang belum hilang. Setiap kali ia mengingat bagaimana Melati melemparkan selendang pemberiannya ke tanah, dadanya terasa sesah. Apalagi ketika ia mengingat ucapan Melati yang menghina kedua orang tuanya. Bagi Kasno, kemiskinan bukanlah sesuatu yang memalukan. Ia tahu keluarganya hidup sederhana, tetapi ayah dan ibunya selalu bekerja keras membesarkannya. Karena itu, ketika Melati merendahkan keluarganya, luka yang dirasakan Kasno jauh lebih dalam dibandingkan hinaan terhadap dirinya sendiri. Beberapa hari berlalu, tetapi kemarahan itu semakin besar. Teman-temannya mulai menyadari perubahan sikap Kasno. "Kasno, kamu sekarang sering melamun," kata Joko ketika mereka sedang beristirahat di lokasi pembangunan. Kasno hanya diam sambil meminum air dari botolnya. "Aku tidak apa-apa." Joko menatapnya dengan serius. "Jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang kamu sesali nanti." Kasno tidak menjawab. Nasihat itu sebenarnya masuk ke pikirannya, tetapi rasa sakit yang ia simpan membuatnya sulit berpikir jernih. Suatu malam, setelah semua orang di rumahnya tidur, Kasno duduk sendirian di ruang depan. Lampu minyak kecil menerangi wajahnya yang terlihat penuh pikiran. Di tangannya masih tersimpan selendang batik yang dulu ingin ia berikan kepada Melati. Benda sederhana itu menjadi pengingat tentang penghinaan yang ia terima. Kasno mengepalkan tangannya. "Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan," gumamnya pelan. Malam itu, ia mengingat percakapan tentang seorang dukun bernama Mbah Suro yang tinggal di pinggir hutan sebelah timur desa. Awalnya Kasno ragu.
Ia tahu meminta bantuan dukun untuk mencelakai seseorang bukanlah hal yang benar. Namun rasa kecewa dan amarah membuat pikirannya tertutup. Keesokan harinya, setelah selesai bekerja, Kasno tidak langsung pulang. Ia berjalan menuju arah timur desa melewati jalan kecil yang jarang dilewati warga. Semakin jauh ia berjalan, rumah-rumah warga mulai berkurang. Pepohonan besar mulai memenuhi jalan. Suasana menjadi lebih sepi. Setelah hampir 1 jam berjalan, Kasno menemukan sebuah rumah tua di dekat pinggir hutan. Rumah itu terlihat sederhana. Dindingnya terbuat dari kayu tua. Bagian depannya dipenuhi tanaman liar, dan tidak ada rumah lain di sekitarnya. Kasno berdiri beberapa saat sebelum akhirnya mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pintu kayu itu terbuka. Seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang muncul dari dalam rumah. "Kamu siapa?" tanya lelaki tua itu. "Saya Kasno, Mbah." Orang tua itu memperhatikan wajah Kasno. "Kamu datang bukan untuk mencari obat." Kasno terdiam. Mbah Suro kemudian mempersilakan Kasno masuk. Di dalam rumah itu terdapat berbagai benda yang tidak biasa. Ada botol-botol kecil, kain hitam, dupa, dan beberapa benda yang membuat Kasno merasa tidak nyaman. "Apa yang kamu cari?" tanya Mbah Suro. Kasno menunduk. "Saya ingin meminta bantuan." "Bantuan untuk apa?" Kasno menarik napas panjang. "Saya ingin seseorang mendapat balasan atas perbuatannya." Mbah Suro langsung memahami maksudnya. "Kamu ingin menyakiti seseorang?" Kasno tidak menjawab. Tetapi wajahnya sudah memberikan jawaban. Mbah Suro menggeleng. "Pulanglah." Kasno terkejut. "Mbah, aku tahu wajah seperti itu. Kamu datang membawa amarah, bukan masalah yang tidak bisa diselesaikan." Kasno mulai memohon. "Saya sudah dipermalukan, Mbah. Saya dihina di depan banyak orang. Keluarga saya juga dihina." Mbah Suro tetap diam. Orang itu harus tahu bagaimana rasanya direndahkan. Mbah Suro menatap Kasno dengan tajam. Dendam membuat orang merasa benar ketika melakukan kesalahan. Kasno tetap bersikeras. "Saya hanya ingin dia merasakan sakit." Beberapa saat rumah itu menjadi sunyi. Mbah Suro akhirnya berdiri dan mengambil sebuah lampu minyak. "Kamu tahu apa akibatnya jika menggunakan cara seperti ini?" Kasno menggeleng. "Ilmu hitam tidak pernah bekerja cuma-cuma. Apa yang kamu kirim kepada orang lain, suatu hari bisa kembali kepadamu." Namun Kasno sudah terlalu dikuasai kemarahan. "Saya siap menerima akibatnya." Mbah Suro memandangnya lama. "Kamu yakin?" Kasno mengangguk. Akhirnya Mbah Suro menghela napas. "Kalau begitu, kamu harus mengikuti semua aturan. Tapi ingat, setelah ini jangan pernah menyalahkan siapapun atas pilihanmu sendiri." Kasno hanya mengangguk. Sebelum ritual dilakukan, Mbah Suro meminta beberapa benda sebagai media. Sejak malam ketika Melati menjerit kesakitan, suasana di rumah besar keluarga Pak Harjo berubah. Rumah yang biasanya ramai dengan aktivitas para pekerja dan tamu yang datang, kini terasa lebih sunyi. Pak Harjo masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya. Ia hanya tahu bahwa Melati mengalami sakit yang aneh. Pagi setelah kejadian itu, Pak Harjo memanggil seorang tabib desa yang sudah terkenal sering membantu warga yang sakit. Tabib itu datang membawa beberapa ramuan dan mencoba memeriksa kondisi Melati. "Apa yang kamu rasakan?" tanya tabib tersebut. Melati yang saat itu duduk di tempat tidur terlihat pucat. "Awalnya hanya terasa gatal, Pak, tapi semakin lama terasa panas dan sakit." Tabib itu memeriksa keadaan Melati dengan hati-hati. Ia memberikan beberapa obat dari bahan alami dan meminta Melati beristirahat. "Mungkin ini hanya infeksi. Coba gunakan ramuan ini beberapa hari," kata tabib itu. Pak Harjo mengangguk. Ia berharap penyakit anaknya segera sembuh. Namun, harapan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, kondisi Melati justru semakin memburuk. Rasa gatal yang awalnya masih bisa ditahan berubah menjadi rasa sakit yang membuatnya sulit tidur.
Luka kecil yang muncul mulai membesar dan tidak kunjung sembuh. Melati yang biasanya selalu memperhatikan penampilannya mulai tidak peduli lagi dengan pakaian dan rambutnya. Ia lebih sering berbaring di kamar sambil menahan rasa sakit. Ibunya yang setiap hari merawatnya mulai merasa khawatir. "Melati, coba makan dulu. Kamu harus punya tenaga," kata ibunya sambil membawa makanan. Melati menggeleng. "Aku tidak mau, Bu. Rasanya sakit sekali." Melihat anaknya yang biasanya percaya diri kini, hanya bisa menangis membuat hati ibunya hancur. Pak Harjo juga mulai panik. Ia sudah mengeluarkan banyak uang untuk mencari pengobatan, tetapi tidak ada hasilnya. Beberapa minggu berlalu. Kondisi Melati semakin parah. Luka yang sebelumnya kecil berubah menjadi luka yang mengeluarkan bau tidak sedap. Bau itu semakin hari semakin kuat hingga memenuhi kamar Melati. Para pelayan yang biasanya membersihkan rumah mulai merasa takut. Salah satu pelayan bernama Sari bahkan tidak berani masuk ke kamar Melati sendirian. "Kenapa kamu tidak masuk?" tanya ibu Melati ketika melihat Sari berdiri di depan pintu. Sari terlihat ragu. "Maaf, Bu. Saya takut." "Takut apa?" Sari menunduk. "Baunya, Bu. Saya tidak kuat." Ibu Melati terdiam. Ia sebenarnya juga merasakan hal yang sama. Tetapi sebagai ibu, ia tidak mungkin meninggalkan anaknya. Di desa, kabar tentang penyakit Melati mulai menyebar. Awalnya warga hanya mendengar bahwa anak juragan padi itu sedang sakit. Namun, karena penyakitnya tidak kunjung sembuh, banyak orang mulai membicarakannya. Katanya Melati sakit aneh. "Aku dengar sudah dibawa ke tabib, tapi tidak sembuh. Jangan-jangan ada sesuatu yang lain." Percakapan seperti itu mulai terdengar di warung, pasar, dan tempat berkumpul warga. Beberapa orang yang dulu sering memuji kecantikan Melati mulai berubah sikap. Para pemuda yang dahulu sering datang ke rumah Pak Harjo untuk mencari perhatian Melati kini tidak pernah terlihat lagi. Mereka yang dulu berebut ingin mendekati Melati mulai menjaga jarak. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena mereka merasa takut melihat perubahan yang terjadi pada gadis yang dahulu mereka kagumi. Bagi Melati, perubahan itu menjadi pukulan besar. Dulu ia terbiasa menjadi pusat perhatian. Kemanapun pergi, orang-orang melihatnya. Sekarang, bahkan para pelayan di rumahnya pun mulai menghindari kamarnya. Suatu hari, ketika Melati meminta cermin kepada ibunya, ia langsung menangis saat melihat dirinya sendiri. Ia tidak lagi melihat gadis yang dulu selalu dibanggakan. "Aku kenapa jadi seperti ini, Bu?" tanyanya sambil menangis. Ibunya hanya bisa memeluknya. "Sabar, Nak. Kita cari pengobatan sampai sembuh." Tetapi Melati mulai kehilangan rasa percaya dirinya. Ia tidak mau bertemu siapapun. Ia menolak ketika beberapa kerabat datang menjenguk. "Aku malu, Bu." "Kamu tidak perlu malu. Kamu sedang sakit." "Tapi semua orang pasti membicarakanku." Ibunya tidak bisa membantah. Karena kenyataannya, seluruh desa memang sedang membicarakan kondisi Melati. Sementara itu, Pak Harjo memutuskan membawa anaknya berobat ke kota. Ia tidak ingin melihat anaknya terus menderita. Dengan menggunakan mobil miliknya, Pak Harjo membawa Melati bersama istrinya menuju rumah sakit di kota yang jaraknya cukup jauh dari desa Sidosari. Di sana, dokter melakukan berbagai pemeriksaan. Pak Harjo menunggu dengan penuh harapan. Ia yakin dokter bisa menemukan penyebab penyakit anaknya. Namun setelah beberapa pemeriksaan dilakukan, dokter justru terlihat bingung. "Kami tidak menemukan penyebab yang jelas," kata dokter. Pak Harjo terkejut. "Maksud dokter bagaimana?" "Secara medis, kami tidak menemukan penyakit yang sesuai dengan kondisi ini. Kami hanya bisa memberikan obat untuk mengurangi rasa sakit." Mendengar itu, Pak Harjo merasa semakin tidak tenang. Ia bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal gaib. Tetapi melihat kondisi anaknya yang semakin parah membuatnya mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Setelah kembali dari kota, Pak Harjo mulai mencari bantuan lain. Ia mendatangi beberapa orang pintar yang dikenal warga.
Namun sebagian besar hanya memberikan ramuan atau nasihat tanpa bisa menjelaskan apa yang terjadi. Sampai akhirnya, seorang kenalan Pak Harjo menyarankan untuk menemui seorang dukun tua yang tinggal di desa sebelah. Awalnya Pak Harjo ragu. Namun rasa sayangnya kepada Melati membuatnya mencoba segala cara. Dukun tersebut datang ke rumah Pak Harjo pada malam hari. Ia masuk ke kamar Melati dan diam beberapa saat. Tidak seperti tabib sebelumnya, dukun itu tidak langsung memberikan obat. Ia hanya melihat sekeliling kamar. Kemudian wajahnya berubah serius. Ada sesuatu yang tidak biasa di sini, katanya. Pak Harjo langsung mendekat. Maksudnya apa? Dukun itu melihat kondisi Melati. Penyakit ini bukan penyakit biasa. Ibu Melati mulai menangis. Apakah anak saya terkena gangguan? Dukun itu mengangguk pelan. Ada kiriman ilmu hitam. Pak Harjo terdiam. Siapa yang melakukan? Dukun itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil napas panjang. Ini bukan santet biasa. Seseorang mengirimnya dengan rasa dendam yang sangat besar. Ruangan itu menjadi sunyi. Melati yang mendengar perkataan tersebut mulai ketakutan. Selama ini ia berpikir hanya sakit biasa. Tetapi sekarang ia mengetahui bahwa ada seseorang yang sengaja ingin menghancurkan hidupnya. Dukun itu kemudian berkata pelan. Orang yang mengirim santet ini pasti pernah merasa sangat disakiti oleh Melati. Pak Harjo dan istrinya saling memandang. Mereka mulai bertanya-tanya. Siapa orang yang memiliki dendam sebesar itu kepada anak mereka? Dan tanpa mereka sadari, nama seseorang mulai muncul dalam pikiran mereka. Seseorang yang pernah dipermalukan Melati di depan banyak orang. Seseorang yang beberapa waktu lalu pulang dengan membawa luka di hati. Kasno. Sejak dukun yang dipanggil Pak Harjo mengatakan bahwa penyakit Melati berasal dari santet, suasana rumah besar itu semakin tidak tenang. Pak Harjo yang selama ini dikenal sebagai orang yang selalu bisa menyelesaikan masalah dengan uang dan kekuasaannya, kini merasa tidak berdaya. Ia sudah mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan anaknya, tetapi keadaan Melati justru semakin buruk. Setiap malam, suara tangisan Melati terdengar dari dalam kamar. Gadis yang dulu selalu percaya diri itu, kini berubah menjadi seseorang yang penuh ketakutan. Ia tidak lagi memikirkan pakaian bagus, perhiasan, atau perhatian dari banyak orang. Satu-satunya hal yang ia inginkan hanyalah terbebas dari rasa sakit yang terus menghantuinya. Suatu malam, ketika ibunya sedang duduk di samping tempat tidur, Melati tiba-tiba berbicara. Ibu. Iya, Nak. Apakah aku pernah menyakiti banyak orang? Pertanyaan itu membuat ibunya terdiam. Ia tahu mengapa anaknya bertanya seperti itu. Selama ini, banyak warga yang merasa sakit hati karena ucapan Melati. Ibunya tidak ingin menyalahkan anaknya dalam kondisi seperti ini, tetapi ia juga tidak bisa berbohong. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Melati. Melati menunduk. Malam itu, untuk pertama kalinya ia mulai mengingat semua perbuatannya. Ia teringat seorang pedagang kecil yang pernah ia hina karena pakaiannya sederhana. Ia teringat buruh tani tua yang pernah ia buat malu di depan banyak orang. Ia teringat anak-anak desa yang pernah ia ejek hanya karena tidak memiliki pakaian bagus. Namun, ada satu kejadian yang paling sering muncul dalam pikirannya. Kejadian saat Kasno berdiri di depannya membawa selendang batik sederhana. Melati masih ingat wajah Kasno saat itu. Pemuda itu datang dengan niat baik, tetapi ia justru mempermalukannya di depan banyak orang. Saat itu Melati merasa menang. Ia merasa berhak menolak karena dirinya anak juragan padi. Tetapi sekarang, ketika dirinya berada dalam keadaan tidak berdaya, ia mulai memahami rasa sakit yang mungkin dirasakan Kasno. Aku sudah keterlaluan, Bu, kata Melati sambil menangis. Ibunya memegang tangan anaknya. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Yang penting sekarang kamu harus sembuh. Tetapi bagi Melati, rasa bersalah itu semakin besar. Sementara itu, Pak Harjo mulai mencari tahu siapa orang yang mungkin mengirim santet tersebut. Ia mendatangi beberapa warga yang pernah memiliki masalah dengan keluarganya.
Namun sebagian besar orang hanya menjawab tidak tahu. Pak Harjo kemudian mulai bertanya kepada orang-orang terdekat Melati. "Apa kamu tahu siapa yang pernah sakit hati kepada Melati?" Tanyanya kepada salah satu pelayan. Pelayan itu ragu menjawab. "Ada banyak orang, Pak." Pak Harjo terdiam. Jawaban itu membuatnya semakin sadar bahwa selama ini anaknya mungkin telah menyakiti banyak hati. Di sisi lain, kehidupan Kasno mulai berubah. Setelah ritual yang dilakukan bersama Mbah Suro, awalnya Kasno merasa lega. Ia berpikir dendamnya sudah terbalaskan. Namun beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Kasno mulai sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpinya, ia berada di tempat yang gelap. Ia mendengar suara tangisan seorang perempuan. Kemudian muncul sosok perempuan dengan wajah rusak berdiri di depannya. Tubuh perempuan itu penuh luka. Bau busuk yang sangat kuat terasa dalam mimpi tersebut. "Kenapa kamu melakukan ini kepadaku?" Suara perempuan itu terdengar. Kasno selalu terbangun dengan napas terengah-engah. Awalnya ia menganggap itu hanya mimpi buruk. Tetapi semakin lama, mimpi itu semakin sering terjadi. Bahkan suatu malam, ketika ia terbangun, Kasno melihat bayangan seseorang berdiri di sudut kamarnya. Ia langsung menyalakan lampu. Namun tidak ada siapa-siapa. Kasno mulai merasa takut. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya pikirannya sendiri. Tetapi gangguan itu tidak berhenti. Tubuh Kasno mulai melemah. Padahal pekerjaannya tidak terlalu berat dibanding sebelumnya. Ia sering merasa pusing, kehilangan tenaga, dan beberapa kali hampir jatuh ketika bekerja. Teman-temannya mulai memperhatikan perubahan itu. "Kamu sakit, No?" tanya Joko. Kasno menggeleng. "Tidak tahu. Badanku rasanya aneh. Kalau sakit, istirahat dulu." Kasno hanya diam. Ia tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia mulai menyesal. Dulu ia berpikir santet bisa membuat Melati menderita tanpa akibat apapun. Namun sekarang ia mulai sadar bahwa keputusannya membawa sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Karena merasa takut, Kasno akhirnya kembali mendatangi rumah Mbah Suro. Malam itu, wajah Kasno terlihat berbeda. Tidak ada lagi kemarahan seperti saat pertama kali datang. Yang terlihat hanya ketakutan. "Mbah, saya ingin menghentikan semua ini." Mbah Suro menatapnya. "Kamu baru datang setelah akibatnya terasa." Kasno menunduk. "Saya tidak tahu akan seperti ini." Mbah Suro menghela napas. "Sudah saya ingatkan. Ilmu seperti ini tidak pernah gratis." "Maksud Mbah?" "Ketika seseorang menggunakan ilmu hitam karena dendam, ada sesuatu yang ikut menempel. Arwah penjaga ilmu itu akan meminta balasan." Kasno mulai panik. "Apakah saya akan celaka?" Mbah Suro diam beberapa saat. "Kalau kamu terus mempertahankan dendam, bukan hanya orang yang kamu kirimkan santet yang akan menderita." Kasno merasa tubuhnya semakin lemas. Ia mulai menyadari bahwa keinginannya untuk membalas sakit hati justru membuka masalah baru. "Mbah, bagaimana cara menghentikannya?" Mbah Suro tidak langsung menjawab. "Semua tergantung pada niat awalmu. Kalau kamu ingin menghentikan karena takut, itu belum cukup. Kamu harus benar-benar melepaskan dendammu." Kasno pulang dengan pikiran kacau. Di rumah, ia tidak bisa tidur. Ia mulai membayangkan Melati yang sakit. Untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah. Sementara itu, di rumah Pak Harjo, dukun yang membantu memeriksa Melati kembali datang. Ia meminta berbicara langsung dengan Melati. "Apakah ada seseorang yang pernah kamu sakiti?" tanya dukun itu. Melati terdiam. Pertanyaan itu membuat semua kenangan buruk muncul kembali. Ia mencoba mengingat siapa yang mungkin memiliki dendam terbesar. Lalu satu nama muncul dalam pikirannya. Wajah Kasno muncul jelas di ingatannya. Pemuda yang pernah berdiri dengan penuh harapan, tetapi ia hancurkan harga dirinya. Melati mulai menangis. Ada satu orang. Pak Harjo mendekat. "Siapa?"
Dengan suara pelan, Melati akhirnya berkata, "Kasno." Ruangan itu langsung sunyi. Melati menunduk. Dia pernah datang kepadaku. Aku menghina dia di depan banyak orang. Pak Harjo terdiam. Kini mereka mulai mengetahui siapa yang mungkin berada di balik penderitaan Melati. Namun mereka belum tahu bahwa Kasno sendiri juga sedang terjebak dalam akibat dari dendam yang ia ciptakan. Setelah Melati menyebut nama Kasno, Pak Harjo tidak langsung percaya begitu saja. Meskipun ia tahu anaknya pernah menyakiti banyak orang, ia tetap membutuhkan kepastian. Baginya, tuduhan tentang santet bukan sesuatu yang bisa dianggap ringan. Pagi itu, Pak Harjo pergi meninggalkan rumahnya dan berjalan menuju rumah Kasno. Ia tidak membawa banyak orang. Ia hanya ingin berbicara langsung dengan pemuda yang selama ini dikenal sederhana dan pekerja keras itu. Ketika sampai di rumah kecil milik keluarga Kasno, Pak Harjo melihat Kasno sedang memperbaiki alat kerja di depan rumah. Kasno terkejut melihat kedatangan Pak Harjo. "Pak Harjo." Pak Harjo berdiri dengan wajah serius. "Aku ingin bicara denganmu, Kasno." Kasno langsung merasa tidak nyaman. Ia tahu kedatangan Pak Harjo pasti berhubungan dengan Melati. Mereka kemudian duduk di ruang depan rumah Kasno. Beberapa saat tidak ada yang berbicara. Akhirnya Pak Harjo membuka percakapan. "Aku ingin bertanya sesuatu. Apakah kamu pernah melakukan sesuatu kepada Melati?" Kasno mencoba tetap tenang. "Maksud Bapak apa?" "Melati sakit karena santet." Mendengar kata itu, wajah Kasno sedikit berubah. Namun ia masih berusaha menyembunyikannya. "Saya tidak tahu apa-apa, Pak." Pak Harjo memperhatikan wajah Kasno. "Kamu yakin?" Kasno mengangguk. "Saya tidak pernah menyakiti Melati." Jawaban itu membuat suasana menjadi tegang. Pak Harjo menarik napas panjang. "Aku datang bukan untuk mencari orang yang bisa kusalahkan. Aku hanya ingin tahu kebenarannya." Kasno tetap diam. Namun di dalam hatinya, ia mulai merasa tidak tenang. Ia tahu kebohongan ini tidak akan bisa bertahan lama. Apalagi beberapa hari terakhir, ia sendiri sudah merasakan akibat dari perbuatannya. Setelah berbicara cukup lama, Pak Harjo akhirnya pulang. Tetapi sebelum pergi, ia berkata, "Kalau memang kamu tahu sesuatu, lebih baik katakan sebelum semuanya semakin buruk." Perkataan itu terus terngiang di pikiran Kasno. Malamnya, Kasno kembali mengalami mimpi buruk. Sosok perempuan dengan wajah rusak kembali muncul. Kali ini sosok itu berdiri lebih dekat. "Kamu yang memulai semua ini." Kasno terbangun dengan tubuh penuh keringat. Ia duduk di tempat tidur sambil memegang kepalanya. Ia mulai merasa bahwa semua ini tidak bisa dibiarkan. Sementara itu, kondisi Melati semakin mengkhawatirkan. Pak Harjo akhirnya memutuskan membawa Melati kembali menemui dukun yang sebelumnya memeriksa penyakitnya. Dukun itu mengatakan bahwa santet yang menyerang Melati semakin kuat karena masih ada ikatan dendam dari orang yang mengirimnya. Kalau ingin dihentikan, orang yang mengirim harus datang sendiri, kata dukun itu. Pak Harjo kemudian teringat Kasno. Ia kembali mendatangi rumah Kasno. Kali ini Kasno tidak bisa menghindar. Ketika melihat kondisi Melati yang dibawa oleh Pak Harjo untuk bertemu dengannya, hati Kasno mulai runtuh. Ia tidak menyangka balas dendamnya akan membuat seseorang menderita separah itu. Melati terlihat jauh berbeda dari gadis yang dulu ia kenal. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Tidak ada lagi sikap sombong yang pernah ia tunjukkan. Melati hanya bisa menunduk. Kasno merasa dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Melati sebagai orang yang pernah menyakitinya. Ia melihat seorang manusia yang sedang menderita. Pak Harjo kemudian berkata, "Kasno, kalau memang kamu tahu sesuatu, katakan." Kasno menunduk. Tangannya gemetar. Beberapa detik kemudian, ia akhirnya menyerah. "Saya yang melakukannya, Pak." Semua orang terdiam. "Saya yang meminta bantuan Mbah Suro." Ibu Melati menutup mulutnya karena terkejut. Pak Harjo mengepalkan tangan. "Kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan?"
Kasno menunduk dalam. Saya sadar, Pak. Aku marah karena kamu membuat anakku seperti ini. Kasno menerima kemarahan itu. Saya salah. Namun setelah beberapa saat, Pak Harjo terdiam. Ia melihat wajah Kasno yang penuh penyesalan. Kemudian ia melihat anaknya sendiri. Ia sadar bahwa semua ini memang berawal dari kesalahan Melati. Anakku juga punya kesalahan, kata Pak Harjo pelan. Semua orang melihat ke arahnya. Dia telah menyakiti banyak orang dengan perkataannya. Melati mulai menangis. Ia menatap Kasno. Kasno. Kasno menoleh. Aku minta maaf. Suara Melati bergetar. Aku sudah menghina kamu dan keluargamu. Aku terlalu sombong. Kasno tidak menjawab. Melati melanjutkan. Aku tidak pernah berpikir kalau kata-kataku bisa membuat seseorang begitu terluka. Kasno menunduk. Dulu ia ingin melihat Melati menderita. Tetapi sekarang ketika melihat penyesalan di wajahnya, dendam yang selama ini ia simpan mulai terasa berat. Malam itu juga, dukun menyarankan agar mereka melakukan ritual pelepasan santet. Karena malam tersebut bertepatan dengan Jumat Kliwon, mereka memilih waktu itu untuk mencoba menghentikan kiriman tersebut. Di halaman belakang rumah Pak Harjo, semua perlengkapan disiapkan. Kasno berdiri di sana dengan wajah penuh ketakutan. Dukun itu berkata kepadanya, "Yang paling penting bukan hanya ritualnya. Kamu harus benar-benar melepaskan rasa benci." Kasno mengangguk. "Aku sudah menyesal." Dukun mulai melakukan proses pelepasan. Beberapa benda yang menjadi media santet dihancurkan. Kasno diminta mengucapkan bahwa ia tidak lagi menginginkan penderitaan Melati. Awalnya sulit, karena luka lama masih terasa. Tetapi ketika melihat Melati yang menangis meminta maaf, hati Kasno mulai berubah. "Aku tidak ingin kamu menderita lagi," ucap Kasno. Saat kata-kata itu keluar, suasana tiba-tiba berubah. Angin bertiup sangat kencang. Lampu di sekitar halaman berkedip. Beberapa orang mulai merasa takut. Dukun yang sedang melakukan ritual langsung berhenti. Wajahnya berubah serius. Ada yang datang. Kasno menatap sekeliling. Dari arah gelap belakang rumah, terdengar suara langkah. Suara itu semakin mendekat. Kemudian muncul sosok menyeramkan yang membuat semua orang terdiam. Sosok itu adalah makhluk yang selama ini menjaga ikatan santet. Dukun langsung memperingatkan, "Jangan mundur." Makhluk itu berdiri di hadapan mereka. Suara berat terdengar. Perjanjian belum selesai. Kasno mulai ketakutan. Dukun menggenggam alat ritualnya. Dia datang untuk meminta balasan. Angin semakin kuat. Melati menangis ketakutan. Pak Harjo memegang tangan anaknya. Malam itu, bukan hanya Melati yang harus menghadapi akibat dari kesalahannya. Kasno juga harus menerima konsekuensi dari keputusan yang pernah ia buat. Karena santet yang ia kirim ternyata bukan hanya menghancurkan orang lain, tetapi juga membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Malam Jumat Kliwon itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh warga desa Sidosari. Halaman belakang rumah Pak Harjo yang biasanya digunakan untuk menyimpan peralatan pertanian, malam itu berubah menjadi tempat dilakukannya ritual pelepasan santet. Beberapa warga yang mengetahui kejadian tersebut datang untuk melihat dari kejauhan. Mereka penasaran, tetapi juga merasa takut melihat sesuatu yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita. Kasno berdiri di dekat dukun yang memimpin ritual. Wajahnya terlihat pucat. Tidak ada lagi rasa marah seperti saat ia pertama kali datang meminta bantuan Mbah Suro. Yang ada hanya penyesalan. Ia mulai menyadari bahwa keputusan yang ia ambil karena emosi telah membawa banyak penderitaan. Dukun yang membantu pelepasan santet meminta semua orang untuk tidak mengganggu proses tersebut. Jangan ada yang berbicara sembarangan. Apa yang terjadi malam ini adalah akibat dari perbuatan manusia sendiri, kata dukun itu. Melati duduk tidak jauh dari sana ditemani oleh ibunya. Tubuhnya masih lemah, tetapi ia berusaha mengikuti semua proses. Ia tahu bahwa penyakit yang dialaminya bukan hanya tentang santet,
tetapi juga tentang kesalahan yang pernah ia lakukan kepada banyak orang. Sebelum ritual dimulai, dukun meminta Kasno berdiri di depan semua orang. "Kasno, kalau kamu ingin menghentikan ini, kamu harus berani mengakui semuanya." Kasno menunduk. Di hadapan warga yang berkumpul, ia menarik napas panjang. "Saya yang meminta bantuan Mbah Suro untuk mengirim santet kepada Melati." Suasana langsung menjadi sunyi. Beberapa warga terlihat terkejut. Mereka tidak menyangka pemuda yang selama ini dikenal baik ternyata menyimpan dendam sebesar itu. Kasno melanjutkan dengan suara bergetar. "Saya melakukan itu karena saya sakit hati. Saya merasa dihina dan dipermalukan. Tapi saya sadar, cara yang saya pilih salah." Ia menatap Melati. "Saya membuat orang lain menderita karena saya tidak bisa mengendalikan kemarahan saya." Tidak ada lagi alasan yang keluar dari mulut Kasno. Ia menerima semua kesalahannya. Pak Harjo yang berdiri di samping Melati hanya diam. Ia masih marah karena anaknya menjadi korban, tetapi ia juga melihat bahwa Kasno benar-benar menyesal. Sementara itu, Melati juga menundukkan kepala. "Aku juga salah," ucapnya pelan. Semua orang menoleh kepadanya. "Aku telah menyakiti banyak orang dengan perkataanku. Aku membuat Kasno merasa tidak berharga." Melati mulai menangis. "Aku tidak pernah berpikir bahwa kesombonganku akan membawa masalah sebesar ini." Dukun kemudian memulai ritual. Beberapa benda yang dulu digunakan sebagai media santet diletakkan di tengah lingkaran. Suasana menjadi semakin tegang. Angin malam bertiup semakin kencang. Beberapa warga yang melihat dari jauh mulai mundur karena merasa takut. Dukun membaca doa dan melakukan proses pelepasan. Namun tiba-tiba suasana berubah. Api kecil yang digunakan dalam ritual tiba-tiba membesar. Suara seperti seseorang berjalan terdengar dari arah belakang rumah. Dukun langsung berhenti. Wajahnya berubah serius. Dia datang lagi. Kasno merasa tubuhnya merinding. Ia tahu siapa yang dimaksud. Makhluk yang muncul karena perjanjian ilmu hitam itu kembali hadir. Dari kegelapan, terlihat sosok yang membuat semua orang ketakutan. Bentuknya menyeramkan. Wajahnya tidak jelas. Tetapi keberadaannya membuat udara di sekitar terasa berat. Beberapa warga berteriak ketakutan. Pak Harjo langsung memeluk istrinya dan menarik Melati agar menjauh. Dukun tetap berdiri. "Kamu tidak boleh mengambil korban lagi," katanya. Makhluk itu mengeluarkan suara keras. "Perjanjian harus dibayar." Kasno gemetar. Ia baru memahami bahwa selama ini bukan hanya Melati yang terikat dengan santet itu. Dirinya juga terlibat. Dukun berusaha mempertahankan ritual. Namun tiba-tiba makhluk itu bergerak menyerangnya. Tubuh dukun terpental beberapa meter. Warga berteriak. Kasno ingin membantu, tetapi dukun memberi isyarat agar ia tetap berada di tempatnya. "Jangan berhenti." Dukun itu bangkit dengan susah payah. Ia sadar bahwa semua ini adalah akibat dari ilmu yang selama bertahun-tahun ia gunakan. Ia telah membantu banyak orang melakukan balas dendam melalui cara gelap. Dan malam itu, ia harus menerima akibatnya. Dengan tenaga terakhir, dukun menyelesaikan proses pelepasan. Ia membaca kalimat terakhir untuk memutus hubungan santet. Tiba-tiba angin berhenti. Suasana menjadi hening. Makhluk itu perlahan menghilang. Tetapi tubuh dukun mulai melemah. Ia jatuh ke tanah. Kasno dan beberapa warga langsung mendekat. Namun dukun itu sudah tidak mampu berdiri. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia hanya berkata, "Ilmu yang digunakan untuk keburukan selalu kembali kepada pemiliknya." Setelah itu, dukun tersebut meninggal. Kejadian malam itu menjadi bukti bagi warga bahwa ilmu hitam tidak pernah membawa akhir yang baik. Beberapa saat kemudian, kondisi Melati mulai berubah. Rasa sakit yang selama ini menyiksanya perlahan berkurang. Luka yang sebelumnya tidak pernah sembuh mulai mengering. Namun bekasnya tetap ada. Bekas itu menjadi pengingat seumur hidup bahwa kesombongan dan dendam bisa menghancurkan seseorang. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, Melati mulai menjalani kehidupan yang berbeda.
Ia tidak lagi menjadi gadis yang suka merendahkan orang lain. Ia mulai membantu warga yang membutuhkan. Ia sering memberikan bantuan kepada keluarga miskin, membantu biaya sekolah anak-anak desa, dan ikut dalam kegiatan sosial. Warga yang dahulu menjauhinya perlahan mulai menerima perubahan Melati. Mereka melihat bahwa penyesalan Melati bukan hanya kata-kata. Sementara itu, Kasno memutuskan meninggalkan desa Sidosari. Keputusan itu bukan karena ia ingin melarikan diri, tetapi karena ia ingin memulai hidup baru. Ia merasa terlalu banyak kenangan buruk yang mengingatkannya pada kesalahan masa lalu. Sebelum pergi, Kasno menemui kedua orang tuanya. Ia meminta maaf karena pernah membuat keluarga mereka ikut terseret dalam masalah. Kemudian ia berpamitan kepada beberapa warga. Tidak ada yang membencinya. Tetapi semua orang memahami bahwa Kasno membutuhkan waktu untuk memperbaiki dirinya. Kasno pergi merantau dan kembali bekerja sebagai kuli bangunan di tempat lain. Namun kali ini ia membawa pelajaran besar. Ia tidak lagi membiarkan kemarahan menguasai pikirannya. Desa Sidosari perlahan kembali tenang. Rumah Pak Harjo tidak lagi menjadi tempat yang dipenuhi kesombongan seperti dulu. Melati menjadi contoh bahwa seseorang bisa berubah setelah menyadari kesalahannya. Sedangkan kisah tentang santet Melati dan dendam Kasno tetap menjadi cerita yang sering diceritakan warga. Bukan hanya sebagai kisah menyeramkan tentang ilmu hitam, tetapi sebagai peringatan bahwa setiap perbuatan memiliki akibat. Kesombongan dapat melukai hati orang lain. Dendam dapat menghancurkan diri sendiri. Dan jalan yang dipilih dengan kemarahan seringkali membawa penderitaan yang jauh lebih besar daripada luka yang ingin dibalas. Beberapa bulan setelah kejadian mengerikan yang menimpa keluarga Pak Harjo, kehidupan di desa Sidosari perlahan kembali normal. Warga yang sebelumnya takut membicarakan nama Melati kini mulai melihat perubahan besar dalam diri keluarga juragan padi tersebut. Rumah besar yang dulu sering dianggap sebagai simbol kekayaan dan kesombongan, sekarang justru lebih sering menjadi tempat warga datang untuk meminta bantuan. Pak Harjo banyak merenungkan kejadian yang hampir menghancurkan keluarganya. Selama ini ia terlalu sibuk menjaga nama besar dan kekayaannya, sampai lupa mengingatkan anaknya tentang pentingnya menghargai orang lain. Sejak saat itu, Pak Harjo mulai menggunakan sebagian hartanya untuk membantu warga yang membutuhkan. Lumbung padi miliknya yang dulu hanya digunakan untuk menyimpan hasil panen dan keuntungan pribadi, kini sering dibuka ketika ada warga yang mengalami kesulitan. Saat musim paceklik datang dan banyak keluarga mulai kekurangan makanan, Pak Harjo memberikan bantuan beras kepada mereka. Banyak warga merasa heran melihat perubahan itu. Namun Pak Harjo tidak ingin dipuji. Baginya, semua yang ia lakukan adalah bentuk penyesalan karena selama ini terlalu membiarkan kesombongan tumbuh dalam keluarganya. Sementara itu, Melati perlahan mulai pulih. Penyakit yang dulu membuatnya tidak berani keluar rumah akhirnya berhenti setelah santet berhasil dilepaskan. Namun bekas luka yang tertinggal tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali melihat bekas tersebut, Melati selalu teringat pada kesalahan yang pernah ia lakukan. Dulu ia merasa kecantikan adalah sesuatu yang membuatnya lebih tinggi dibanding orang lain. Ia merasa anak seorang juragan padi memiliki kedudukan yang berbeda dari warga biasa. Tetapi pengalaman yang ia alami membuatnya sadar bahwa harta dan kecantikan tidak bisa menyelamatkan seseorang dari akibat perbuatannya sendiri. Melati mulai mengubah kehidupannya. Ia tidak lagi menghabiskan waktu untuk membanggakan diri. Ia lebih sering membantu kegiatan desa, ikut bekerja bersama warga, dan mengunjungi keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan. Ia juga mendatangi beberapa orang yang pernah ia hina. Dengan rendah hati, Melati meminta maaf atas perkataan dan sikapnya di masa lalu. Tidak semua luka bisa langsung hilang, tetapi warga mulai melihat bahwa penyesalan Melati benar-benar tulus. Perempuan yang dulu dikenal sombong itu, perlahan berubah menjadi seseorang yang lebih peduli kepada orang lain. Berbeda dengan Melati, Kasno memilih meninggalkan desa Sidosari. Setelah kejadian itu, ia merasa perlu memulai hidup baru jauh dari kenangan masa lalunya. Ia pergi merantau ke kota dan kembali bekerja sebagai kuli bangunan. Pekerjaan itu tetap berat seperti sebelumnya, tetapi sekarang Kasno menjalaninya dengan hati yang berbeda.
Ia tidak lagi merasa rendah karena pekerjaannya. Ia sadar bahwa pekerjaan halal bukan sesuatu yang memalukan. Yang membuat seseorang bernilai bukanlah harta, jabatan, atau kedudukan, tetapi sikap dan perbuatannya terhadap orang lain. Kasno masih sering mengingat kejadian yang pernah ia lakukan. Ia menyesal karena pernah memilih jalan gelap hanya karena rasa sakit hati. Ia menyadari bahwa dendam memang bisa membuat seseorang merasa puas sesaat, tetapi setelah itu hanya meninggalkan rasa bersalah dan penderitaan. Setiap hari, Kasno berusaha memperbaiki dirinya. Ia bekerja keras, menjalani hidup sederhana, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Baginya, penyesalan tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dibuktikan melalui perubahan sikap. Bertahun-tahun kemudian, kisah Melati dan Kasno masih sering diceritakan oleh warga desa Sidosari. Namun mereka tidak menceritakannya hanya sebagai kisah tentang santet dan kejadian gaib. Mereka menceritakannya sebagai pelajaran hidup. Anak-anak muda desa sering mendengar cerita itu dari orang tua mereka agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena warga Sidosari tahu bahwa kejadian tersebut bermula dari dua hal yang sama-sama berbahaya. Kesombongan yang membuat seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain. Dan dendam yang membuat seseorang memilih jalan yang salah. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini. Satu, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Kekayaan, kecantikan, dan kedudukan tidak akan membuat seseorang dihormati jika tidak memiliki hati yang baik. Seseorang bisa kehilangan segalanya ketika mulai merendahkan orang lain. Dua, ucapan yang menyakitkan dapat meninggalkan luka yang dalam. Perkataan yang dianggap sepele oleh seseorang bisa menjadi luka besar bagi orang lain. Karena itu, menjaga ucapan adalah bentuk menghargai sesama manusia. 3. Dendam tidak pernah memberikan kebahagiaan yang sebenarnya. Kasno mengira penderitaan Melati akan membuat hatinya tenang. Tetapi kenyataannya ia sendiri ikut tersiksa karena keputusan yang dibuatnya. 4. Ilmu hitam dan kejahatan selalu memiliki akibat. Jalan yang ditempuh dengan niat menyakiti orang lain tidak akan membawa kedamaian. Setiap tindakan buruk selalu memiliki konsekuensi yang harus diterima. 5. Meminta maaf dan memaafkan adalah langkah untuk memperbaiki kehidupan. Melati berani mengakui kesalahannya, sementara Kasno belajar melepaskan dendam. Keduanya menunjukkan bahwa manusia masih bisa berubah selama memiliki niat yang sungguh-sungguh. Pada akhirnya, kisah desa Sidosari menjadi pengingat bahwa manusia tidak dinilai dari apa yang dimiliki, tetapi dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Karena terkadang, luka yang dibuat oleh kesombongan dapat melahirkan dendam yang besar. Dan dendam yang dipelihara hanya akan menghancurkan semua pihak yang terlibat.